ada di rumah. Salam damai, sukacita dan selamat hari Minggu. Nah adik-adik, kita ketemu lagi nih di ibadah online sekolah minggu hari ini, minggu ke-22 setelah Trinitatis pada tanggal 8 November 2020 yang bertema berjalan di jalan yang benar. Iya. Nah adik-adik semuanya, Iya. sudah pada rapi belum? Udah dong kakak. Sudah pada sarapan? Sudah. Kakak mau tanya lagi sama adik-adik semua yang ada di rumah. Siapa yang sudah kangen datang ke rumah Tuhan? Aku. Waduh, semua pada kangen ya kak. Iya. Siapa yang senang berjalan di jalan Tuhan? Aku. Kalau begitu, siapa yang sudah siap memuji nama Tuhan? Aku dong pastinya. Kalau begitu, Ya. sudah siap mengikuti ibadah online tentunya. Iya. Nah, untuk itu adik-adik, kita masih tetap semangat Ya. untuk memuji dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kalau begitu, bangkit berdiri, kita Dan- mau tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Pasukan Kristus siap. Siap. Yes. Kita bernyanyi. Dari lagu Halo Halo Kawanku Semua. Ayo Bang Rian. Halo halo kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya. Baca firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Jalan serta Yesus. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Tepuk kanan, tepuk kiri, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, lompat sama-sama. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, serta Yesus selamanya. Kalau kau anak Tuhan tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan lakukanlah yang benar. Kalau kau anak Tuhan tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan bilang amin. Amin. Kalau kau anak Tuhan bilang amin. Amin. Kalau kau anak Tuhan lakukanlah yang benar. Kalau kau anak Tuhan bilang amin. Amin. Oke adik-adik, Iya. amin semuanya. Kalau begitu kak, Ya. kita mau memulai Ibadah kita. Tapi sebelumnya adik-adik yang di rumah pasti pada semangat. Tadi kan udah pemanasan tadi kita nyanyikan. Nah, sekarang persiapkan Alkitabnya, persiapkan kidung jemaatnya, dan juga persembahannya dilipat yang rapi, taruh di tangan kanan. Oke deh adik-adik, siapkan hati dan pikiran kalian, dan mari kita naikkan pujian. Mari masuk. Ayo Bang.
anak-anak sekolah minggu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Karena kita mau memulai ibadah kita, terlebih dahulu kita berdoa di saat teduh ini. Mari kita berdoa. Amin. Semuanya adik-adik bangkit berdiri, kita mau angkat pujian saat pagi hari ku datang lagi. Pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Sembah Kau, Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Mari kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Semuanya Amin. boleh duduk. Ya, Kita mau baca hukum Taurat, hukum Tuhan ya. ya. Tapi sebelumnya Kak, Kita mau nyanyi dulu dari Kidung Jemaat nomor 282 ayat 1 dan 4. Seluruh umat Tuhan olehnya dikenal.
Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, dengarkanlah hukum Tuhan yang tertulis di titah pertama sampai dengan titah ke-10. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7, ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam. Jangan membunuh. Titah ketujuh. Jangan berzina. Titah kedelapan. Jangan mencuri. Titah ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia. Titah ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Bagaimanakah firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Baiklah adik-adik, kita mau pengakuan dosa, semuanya bangkit berdiri, kita mau bernyanyi. Dari Kidung Jemaat nomor 467 ayat 1-2, Tuhan bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku
Anak-anak sekolah minggu, marilah kita merendahkan diri dan bersama-sama berdoa untuk pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. 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 Semuanya boleh duduk. Ya. Kita mau baca epistel, Kak. Tapi Oh, kita iya. ambil Alkitabnya dulu. Yuk. Oke. Sebelumnya kita mau bernyanyi. Kita mau bernyanyi anak sekolah minggu. Ayo Bang. Sekolah minggu dengar-dengaran, urut orang tua terlebih tua. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Pada harapan demikian, Efesus 6 ayat 1. Efesus 6 ayat 1. Anak-anak sekolah minggu, marilah kita baca firman Tuhan untuk hari Minggu ini, yaitu dari Daniel pasal 6, dari ayat 1 sampai dengan ayat 15. Marilah kita membacanya secara bergantian. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku." Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya
Ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada Tuanku ya Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan Tuanku ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan yang Tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Simpan Alkitabnya adik-adik. Ya. Kita mau pengakuan iman rasuli, semuanya bangkit berdiri. Ya. Kita mau bernyanyi. Ada satu sobatku. Ayo Bang. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi ya adik-adik. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Anak-anak sekolah minggu, marilah kita bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus,
anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Semuanya boleh duduk. Kita mau dengar firman Tuhan. Tapi Dengan bernyanyi. sebelumnya kita bernyanyi nih Kak, Kaulah Harapanku. Ayo Bang. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kesehatan, sehingga kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Berkati kami Tuhan, anak-anak-Mu sekolah minggu ini. Berkati hati dan pikiran kami, karena kami mau menerima firman-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Ya, apa kabar adik-adik sekolah minggu? Sehat-sehat semua kan? Ya, puji Tuhan, kita bisa berjumpa lagi melalui ibadah online hari ini. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita buka Alkitab kita baca firman Tuhan. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari,
Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Demikian firman-Nya. Ya, adik-adik sekolah minggu, Inang mau bertanya kepada adik-adik semua. Siapa yang mau sehat? Coba angkat tangannya yang mau sehat, ayo. Wah, semua ya mau sehat. Ya. Siapa yang mau pintar? Dia mau naik kelas, dapat hadiah, juara 1 di sekolah. Angkat tangan, siapa yang mau pintar? Wah, semua ini mau pintar semua ini ya. Ya. Siapa yang mau anak Tuhan? Semua anak Tuhan. Iya. Jadi kalau kita mau sehat, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita mau sehat, kita harus mengikuti apa? Protokol kesehatan. Rajin cuci tangan. Ya, makan makanan yang bergizi, 4 sehat, ya. Jaga jarak. Kalau keluar rumah harus pakai masker. Oke. Kalau adik-adik mau pintar gimana caranya? Kalau mau pintar, ya Pak juara, dapat hadiah, ya. Harus rajin belajar. Ya, harus rajin berdoa. Dengarkan atau taati orang tuanya, karena setiap orang tua itu mendidik anak-anaknya. Setiap orang tua itu menasehati anak-anaknya. Apa nasihat orang tua kita kepada adik-adik? Apa nasihat ibunya, bapaknya, apa nasihatnya? Pasti dikatakan harus rajin belajar ya nak, harus rajin berdoa ya nak. Kamu harus jadi orang yang berguna nanti, menjadi anak yang takut kepada Tuhan. Karena itu jangan kamu sekali-sekali berbohong sama orang tua, jangan mencuri, jangan melawan. Pasti orang tua menasehati hal-hal yang seperti itu. Kalau kamu melihat temanmu mencuri, kamu diajak, jangan mau. Kamu harus tolak itu. Tolak. Bahkan temanmu itu harus kamu tegur. Oh, itu nggak boleh. Jangan kita lakukan. Itu kan dosa gitu. Jadi kita mengingatkan atau menegur teman kita ketika teman kita itu kita tahu dia sudah salah gitu. Kalau adik-adik diajak mau membuli temannya yang lain, ayo kita ejek dia. Dia itu kan nggak teman kita gitu. Jangan mau. Harus kita tolak, adik-adik harus tolak itu. Bahkan adik-adik harus menasehati teman, itu nggak boleh kita mengejek sesama. Ya, nggak boleh kita membuli teman-teman kita, itu dosa. Itu anak yang pintar, anak yang bijaksana, anak yang berhikmat. Jadi anak-anak sekolah minggu kan tadi pengen menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang berhikmat. Jadi anak yang berhikmat itu tahu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang dikehendaki Tuhan dan mana yang dilarang Tuhan, yang tidak boleh kita lakukan. Iya. Jadi kalau anak-anak mau pintar, dengarkan nasihat-nasihat orang tua. Kalau mau menjadi anak yang berhikmat, harus takut kepada Tuhan. Karena permulaan pengetahuan adalah takut kepada Tuhan. Iya, baca firman Tuhan, baca Alkitab. Siapa yang membaca Alkitab setiap hari? Jangan pada hari Minggu dia baca Alkitab. Ya.
Setiap hari dia baca Alkitabnya. Dia baca dari kitab Amsal. Siapa adik-adik sekolah minggu yang sudah pernah membaca kitab Amsal itu? Amsal pasal pertama sampai selesai. Siapa yang pernah membaca kitab Amsal? Karena dalam kitab Amsal ini tertulis nasihat-nasihat, didikan, pengajaran supaya kita menjadi anak yang berpengetahuan, anak yang berhikmat atau bijaksana. Dan orang yang berhikmat itu pasti orang yang pintar ya. Jadi inilah harapan orang tua kita, harapan kakak-kakak guru sekolah minggu, supaya anak-anak sekolah minggu semua berjalan di jalan yang benar, jalan yang dikasih Tuhan, sesuai firman Tuhan, sesuai kehendak Tuhan. Ya, itulah yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya, adik-adik sekolah minggu, ya mari kita nyanyikan lagu yang tadi ya. Anak sekolah minggu dengar-dengar, dan Efesus 6 ayat 1. Ayo sama-sama kita menyanyikannya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, urus orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena harus demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, sekali lagi. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena harus demikian. Efesus 6 ayat 1. Oke, ya. Jadi anak-anak sekolah minggu harus turut orang tua dan Tuhan, dan taat kepada orang tua di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ya, ingat juga dan lakukan juga titah yang kelima. Hormatilah orang tuamu supaya engkau berbahagia dan panjang umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Ya, itulah yang harus kita lakukan ya adik-adik, supaya adik-adik jadi orang yang berguna, anak pintar, yang berhikmat, dan menjadi tetap anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, dan terlebih adik-adik sekolah minggu. Kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucapkan puji dan syukur. Tuhan memberkati kami, memberkati anak-anak-Mu sekolah minggu ini boleh mengikuti ibadah hari ini. Firman-Mu mengajak kami Tuhan, supaya kami tetap berjalan di jalan Tuhan, jalan yang benar. Kami tidak mengikuti jalan orang fasik. Kami tidak pernah mengikuti kejahatan atau melakukan hal-hal yang buruk. Tapi kami tetap melakukan yang seturut dengan kehendak-Mu, karena kami adalah anak-Mu, anak Tuhan yang berhikmat, yang tetap takut kepada Tuhan. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan dalam studinya, meskipun sampai pada saat ini mereka belajar dari rumah.
Berikan kepintaran hikmat kepada anak-Mu ini Tuhan, sehingga nanti menjadi anak yang berguna di hadapan-Mu, di keluarga, dan di masyarakat juga. Berkati orang tua kami Tuhan, tambahkan kesehatan, tambahkan berkat yang berlimpah kepada orang tua kami, sehingga Tuhan cukupkan apa kebutuhan kami dalam hidup ini. Tuhan, ampunkan segala dosa kesalahan kami, sehingga kami semakin layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkanlah doa kami. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini, yaitu tentang kitab Amsal. Kitab Amsal ini adik-adik adalah surat dari Raja Salomo. Iya. Itu tentang nasihat-nasihat. Nah, adik-adik, seorang ayah memberikan nasihat kepada anak-anaknya dan terus-menerus, dan dia selalu berulang-ulang. Kenapa orang tua selalu menasehatinya berulang-ulang? Supaya adik-adik, anak-anaknya juga supaya tetap ingat dan tidak lupa. Nah, adik-adik, itu juga orang tua mengajarkan untuk mendidik agar taat dan patuh serta takut akan Tuhan, sehingga dia tidak melincing ke kiri, ke sana dan kemari. Oh, berarti Kak, gitu, Kak. sesuai dengan titah kelima tadi ya Kak? Iya. Oh, titah gitu. kelima. Nah, itu juga nasihat orang tua itu disuruhkan kepada anak-anaknya supaya dia berjalan di jalan yang benar. Seperti tadi dengar Inang Bibel tadi bilang kan. Nah, betul. Efesus 6 ayat 1. Nah, adik-adik, biarlah firman itu membuat adik-adik menjadi taat dan patuh, bertumbuh imannya di dalam Tuhan, melakukan kehendaknya. Nah, sebelum kita ayat hafalan, Kak. Ya, oke adik-adik, sebelum kita memunculkan ayat hafalan kita minggu ini, nah kita mau ngeliat nih adik-adik yang udah ngumpulin videonya yang ayat hafalan dari yang kemarin. Ini dia videonya. Halo semua, perkenalkan nama saya Namorarga Besitorus dari kelas Maranatha, Sekolah Minggu HKBP Bonang Indah. Ayat hafalan mingguan tersurat di Psalmen 110 sia ayat 2. Martua mahalak, aka nama ngarodoti, aka panindangionai, aka nama ngalului ibana siana saroha. Mau lihat teh? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Roli haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Dah. Hai semuanya, nama saya Reva, saya kelas Sasana, saya mau nyanyikan baca kitab suci. Septian Sarumpait. Saya dari kelas Gloria. Saya ingin menyanyikan lagu Hidup ini adalah kesempatan.
Bagus-bagus ya Kak. Iya, tentu Iya. dong Kak. Nah, ayat hafalan minggu ini tertulis di Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kain bertambah terang sampai rembang tengah hari. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai remang tengah hari. Tengah hari. Nah, remang tengah hari. Ya. Baiklah, kita mau mengumpulkan persembahan. Lipat yang Rapi, taruh di tangan kanan. Kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1 sampai 2. Ku mau berjalan dengan juru selamat. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Marilah kita doakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Kita mau warta sekolah minggu.
Pengumuman. Pengumuman. Yang pertama Kak Marta. Oke, yang pertama nih. Bagi adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 2 November sampai dengan 8 November 2020, yaitu yang pertama. Rory Eleazer Marbun. Yang kedua, Cleo Marta Boru Saragi. Joy Christian Funia Boruna Baban. Novita Esther Malau. Dan Kendrick Evander Sianturi. Kita mau ucapkan Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, dan rajin berdoa. Rajin belajar, Ya. dan jangan lupa selalu rajin baca Alkitab setiap hari, serta taat patuh dan selalu dengar-dengaran akan Firman Tuhan. Dan dengar-dengaran akan nasihat orang tua. Oh loh, iya, Kak. jelas dong Kak, itu udah pasti. Seperti biasa kita mau Nyanyikan. bernyanyi. Ayo Bang. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Oke, itu yang Ya. untuk yang ulang tahun ya Kak ya. Betul. Yang kedua adalah Yang kedua, persembahan yang tadi adik-adik udah kumpulkan. Nah, mohon ditransfer ke rekening bendahara HKBP Bonang Indah yang tertera di slide ini, atau bisa diserahkan ke Sintu Awake masing-masing. Oke, yang ketiga tentang perayaan Natal. Nanti akan ada video pemberitahuan tersendiri. Ya, Nah adik-adik, kakak akan informasikan tentang perayaan Natal Sekolah Minggu yang akan diadakan pada tanggal 12 Desember 2020. Yang pertama, data survei. Untuk mendata kembali adik-adik Sekolah Minggu, sudah kakak terima dan kakak rekap berdasarkan umur. Disimak ya adik-adik. Kelas Gracia atau Batita itu umur 2 sampai 3 tahun. Kelas Hosana TK umur 4 sampai 5 tahun. Kelas Immanuel SD kelas 1 sampai kelas 2 umur 6 sampai 7 tahun. Kelas Gloria SD kelas 3 dan 4 umur 8 sampai 9 tahun. Kelas Maranatha SD kelas 5 sampai 6 umur 10 sampai 11 tahun. Dan kelas Praremaja SMP kelas 1 dan 2 umur 12 sampai 13 tahun. Yang kedua, untuk liturgi sudah dibagikan oleh kakak kelasnya masing-masing. Kelas Gracia diusahakan bahasa Batak, Hosana Immanuel dan Gloria bahasa Indonesia, dan khusus kelas Maranatha liturginya bahasa Batak. Nah, untuk yang ketiga, liturgi yang sudah dibagikan mohon dihafalkan ya adik-adik dan divideokan memakai baju. Memakai baju bagus, tidak boleh memakai kaos, ya. Boleh baju baru yang sudah dibeli, baju Natal yang baru atau kemeja. Yang penting bagus dan tidak pakai kaos. Nah, sebelah kanannya dipakai ulos, ya, warna cerah. Mohon dibantu ya Amang Inang anak-anaknya. Posisinya di sebelah kanan. Berdiri, bentuknya potret tegak lurus, kelihatan seluruh badan. Seperti ini ya adik-adik ya. Yang ketiga, untuk paduan suara, kakak sudah kirimkan rekaman musik lagunya dan contoh suaranya. Khusus kelas Maranatha, pelajari lagunya, nyanyikan, lalu direkam dengan pakai baju nuansa merah. Tidak boleh memakai kaos. Memakai ulos juga di sebelah kanan, ulos sadum ya, di sebelah kanan. Posisi berdiri adik-adik bentuk potret setengah badan ya, setengah badan seperti ini ya adik-adik ya bentuknya. Nah adik-adik rekamannya dikirim paling lama
tanggal 27 November 2020. Nah, khusus untuk paduan suara pra remaja, kakak sudah kirimkan lagunya ya, musiknya juga dan contoh suaranya. Nah, kita sudah buat di grup itu memilih opsi bahwa kita akan rekaman tersendiri di gereja. Nah, untuk itu adik-adik kita akan latihan setiap hari Minggu jam 4 sore. Dimulai minggu ini tanggal 8 November 2020. Jadi kita ketemu di gedung sekolah minggu jam 4 sore ya adik-adik ya. Nah, untuk hasil rekaman dikirim ke grup masing-masing atau ke nomor HP yang ada di bawah ini. Terima kasih adik-adik. Itu informasi dari kakak. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, sudah disimak ya warta sekolah minggunya. Nah, jangan lupa nanti dibaca lagi di description online ibadah sekolah minggunya. Nah, untuk ibadah online hari ini kita sudah berakhir. Jangan lupa adik-adik di komen, di subscribe, di share dan juga di like. Oke Kak. Iya, Kak. Ayat hafalan minggu ini juga dihafalkan dan dikirim ke kakak sekolah minggunya ya. Iya. Minggu depan kita akan tampilkan. Kami akan melayani hari ini ada Kak Priska, Ada Kakak Marta, ada Parhalado kita yang Maragenda Amang Sintua PR Siahaan, dan pengkhotbah kita Inandi Belpro Asli dan Borus Sibarani dan pemain musik kita Rian Saragi. Oke. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye adik-adik.